warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Bertemu lagi dalam acara Ngopi Diskusi Musik Puisi edisi ke-15 Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Sahabat Bawaslu, siang ini kita akan mendiskusikan terkait tema tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Ibu Eko Vivin Haryanti SHMH selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Sebelumnya kita sapa dahulu narasumber kita yang cantik ya. Selamat siang Ibu Eko Vivin. Selamat siang Mbak Tia. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Mbak Tia gimana? Alhamdulillah sehat. Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan ya Bu ya mengenai tema pada siang ini, yaitu tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Di sini pasti banyak yang bertanya-tanya juga sahabat Bawaslu mengenai apa itu perbedaan antara penanganan pelanggaran dengan penyelesaian sengketa, Ibu. Terima kasih Mbak Tia. Ya, sebelum saya mungkin menjawab apa yang tadi Mbak Tia sudah sampaikan, ada baiknya karena tadi Mbak Tia sudah menyapa saya akan menyapa juga sahabat Bawaslu yang mungkin sedang melihat acara ngopi Bawaslu Wonosobo yang berada di rumah ya. Semuanya selamat siang, Assalamualaikum, semoga selalu sehat semua, salam sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga. Baik Mbak Tia, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Tia ya, mengenai apa tadi? Perbedaan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kita harus melihat dulu karena acuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum bagi Bawaslu sebagai badan penyelenggara pemilihan umum adalah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi dalam pemilihan umum Bawaslu merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum ya sebagai badan penyelenggara pemilihan umum dan tugasnya tentunya pengawasan. Sebagaimana ketentuan dasar pedoman kita dalam penyelenggaraan ini, kita memiliki tugas Mbak Tia. Jelas di pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 2017 telah disampaikan di sana bahwa Bawaslu itu memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, penindakan dalam hal apa? Dalam hal penanganan pelanggaran pemilihan umum dan juga dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Sehingga dalam hal ini ada dua hal yang berdiri ya sebagai substansinya, berdiri sebagai kewenangan penanganan Bawaslu dalam penegakan hukum di situ ya. Iya. Nah, untuk penanganan pelanggaran sendiri yang membedakan itu memang ada aturan juga yang telah ditentukan atau lebih teknisnya itu adalah peraturan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran berdiri sendiri. Kemudian untuk penyelesaian sengketa proses pemilihan umum juga itu juga ada peraturan Bawaslu-nya yang berdiri sendiri. Nah, karena bahasanya tema tadi berkaitan dengan tahapan adjudikasi, tentunya kita juga akan sedikit memberikan gambaran sahabat Bawaslu di rumah ya sedang melihat acara kita ini bahwa penanganan pelanggaran pemilihan umum itu biasanya muncul karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan ya. Nah, itu asalnya dari apa yang masuk ke Bawaslu? Itu asalnya dari laporan atau temuan. Nah, di situ. Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum itu biasanya terjadi karena adanya sengketa antar peserta pemilihan umum dan juga sengketa antar dari peserta dengan penyelenggara pemilihan umum. Karena apa? Karena adanya atau dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik itu di tingkat pusat, di tingkat provinsi ya, atau di tingkat kabupaten kota. Kalau dari penjelasan Ibu mengenai perbedaan penanganan pelanggaran dengan penyelesaian sengketa, apakah masih ada jenis-jenisnya lagi Bu? Di penanganan pelanggaran ada jenis-jenis pelanggaran apa saja, kemudian di penyelesaian sengketa apakah ada jenisnya juga atau bagaimana Bu? Nah, baik, terkait dengan jenis-jenis ya penanganan pelanggaran. Kalau di dalam penanganan pelanggaran itu setelah laporan atau temuan masuk ke Bawaslu ya, kemudian
hasil dari analisa kita kaji apakah itu keterpenuhan syarat formil materialnya untuk bisa ditindaklanjuti itu terpenuhi atau tidak. Kemudian tentunya keterpenuhan syarat formil materialnya baru kita sesuai dengan rapat pleno, kita tentukan apakah ini masuk ke jenis pelanggaran administrasi atau pelanggaran kode etik atau penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Jadi ada 3 penanganan pelanggaran, dugaan penanganan pelanggaran yang tentunya bisa Bawaslu lakukan. Sedangkan di dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum itu substansinya adalah dengan ketika keterpenuhan syarat formil materialnya tentunya akan ditindaklanjuti dengan adjudikasi. Baik Ibu. Kemudian apakah Bawaslu Kabupaten Wonosobo itu sendiri pernah menyelesaikan kasus sengketa pada saat pemilihan umum itu sendiri, Bu? Benar. Jadi di pemilihan umum 2019 yang lalu, Bawaslu Wonosobo kita memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, Mbak Tia. Oh iya. Pada waktu itu kurang lebih ada 4 permohonan yang masuk ke Bawaslu. Dari 4 permohonan ini tentunya ada 1 permohonan yang akhirnya melalui proses adjudikasi ada keputusan. Kemudian ada 2, ini yang 2 ini oleh Bawaslu Wonosobo mereka bisa kita mediasi, kemudian bisa menghasilkan kesepakatan atau perdamaian. Kemudian ada 1 permohonan dalam hal ini pengajuan penyelesaian sengketa proses itu, namun karena tidak terpenuhinya syarat formil material dalam hal ini sehingga kita tidak register, kemudian tidak bisa kita tindaklanjuti kepada tahapan adjudikasi. Begitu Mbak Tia. Di sini kan tadi sahabat Bawaslu pasti sering mendengar kata-kata adjudikasi gitu ya Bu ya dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum. Pengertian adjudikasi itu sendiri apa, Bu? Adjudikasi itu kan hampir seperti sengketa ya, proses persidangan. Nah, proses persidangan sengketa, baik itu yang tadi saya sampaikan antar peserta ataupun antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Karena adanya hasil atau dikeluarkannya keputusan KPU, baik bentuk SK, baik bentuk berita acara. Berarti proses adjudikasi itu berlangsung setelah para pihak menyampaikan permohonan atau bagaimana? Betul sekali. Jadi proses adjudikasi, karena tadi saya katakan adjudikasi itu kan peradilan ya, persidangan ya. Iya. Persidangan. Jadi dalam hal ini tentunya ketika kita akan melakukan adjudikasi atau persidangan, ya berarti kita harus tahu dulu ada permohonan tidak yang masuk ke kita. Jadi baru setelah kita nanti melalui proses mekanisme dan prosedur keterpenuhan syarat formil materialnya, nanti bisa kita lanjutkan dengan proses adjudikasi atau persidangan sebagaimana tahapan-tahapan ini tentunya sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan itu. Kalau bagi kita ada peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019. Baik sahabat Bawaslu, tadi Ibu Vivin telah menjelaskan mengenai banyak hal-hal yang mesti dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan diskusi pada siang hari ini, kita dengarkan dulu musik Goyang Politik Uang.
Kembali lagi bersama kami dalam acara Ngopi Diskusi Musik Puisi Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Sahabat Bawaslu, tadi Bu Vivin sudah menyampaikan ya mengenai apa itu adjudikasi, sudah disampaikan secara jelas. Nah, di sini kita akan bertanya Bu mengenai tahapan adjudikasi itu sendiri. Kira-kira apa saja yang disampaikan dalam pembacaan pemohon? Ya. Terkaitan dengan tahapan pembacaan permohonan ya, berarti ya. Di sini memang ada sebuah permohonan yang tentunya diajukan oleh si pemohon berkaitan dengan sengketa proses pemilu. Dalam poin-poinnya mungkin bisa kita sampaikan poin permohonan itu biasanya akan dibacakan satu tentang identitas para pihak. Identitas para pihak di sini adalah identitas pemohon dan tentunya juga identitas termohon. Karena identitas ini harus lengkap, artinya harus detail juga. Kemudian yang kedua adalah keterkaitan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan kedudukan hukum dari si pemohon. Ini legal standing-nya. Selanjutnya adalah mengenai batas tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Kemudian ada yang lainnya dalam hal ini, di dalam permohonan juga harus dituangkan kaitannya dengan pokok permohonan. Nah, pokok permohonan itu biasanya berisi dengan tentang objek yang menjadi kepentingan si pemohon ini dalam pengajuan sengketa itu apa. Selanjutnya tentu ada alasan-alasan, ada dalil-dalilnya ini kenapa pemohon itu mengajukan permohonan tersebut. Dan yang terakhir tentunya dibacakan adalah berkaitan dengan petitum. Yang dimohonkan pemohon itu apa dalam hal ini? Baik Ibu, kemudian kalau misalnya sudah sampai tahapan adjudikasi, sudah sampai pembacaan permohonan oleh pemohon, apakah di sini pemohon masih bisa Bu melakukan perbaikan apabila permohonannya itu belum lengkap? Di dalam proses tahapan adjudikasi pada waktu pembacaan permohonan, jadi dari si pemohon ini manakala masih mau merevisi itu masih diperkenankan karena kan belum ada jawaban dari si termohon. Nah, tentunya nanti dalam sidang ini tentunya mereka harus mengajukan perbaikannya tersebut. Kemudian kalau hanya revisi sedikit mungkin tinggal bisa dicoret atau langsung bisa diparaf juga di situ ya, yang disajikan oleh si termohon juga biasanya seperti itu. Kemudian adanya perubahan ini tentunya juga harus dicatat oleh majelis dari majelis adjudikasi itu sendiri. Baik sahabat Bawaslu, tadi kita sudah mendiskusikan ya tahapan yang dilalui pada saat proses adjudikasi. Tapi belum sampai di sini saja, kita masih akan melanjutkan diskusi pada siang ini mengenai kelanjutan apa sih yang harus disampaikan setelah pembacaan permohonan oleh pemohon. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pembacaan puisi dari buku Antologi Puisi Bawaslu Kabupaten Wonosobo Berani Menggalangi. Akad karya Fakih Arya. Semua yang beradab bisa saja tertukar, selama cahaya hati mulai memudar, naluri enggan menghujamkan pilihan, namun entahlah jika engkau lapar. Sehari kau kenyang, selama itu pula kau pusung. Sehari kau belanja, selama itu pula kau mengemis. Sedetik saja kau berakad, selama itu pula tanah ini terjajah. Sepatah kata itu kau rajut, selamanya akan hangus oleh ingusnya. Baik Ibu, kita akan melanjutkan lagi diskusi kali ini ya Bu ya, sangat menarik tentunya. Sahabat Bawaslu sendiri bertanya-tanya apa saja sih tahapan-tahapan pada saat proses adjudikasi setelah tadi sudah dilakukan pembacaan permohonan oleh pemohon. Setelah pembacaan permohonan oleh pemohon ya, di sini nanti akan dilanjutkan di sidang. Agenda selanjutnya adalah pembacaan jawaban dari termohon. Jadi setelah tahapan pembacaan permohonan itu nanti ada tahapan
pembacaan dari jawaban ya, jawaban termohon. Dalam jawaban termohon ini tentunya juga menuangkan beberapa muatan yang penting juga. Yang pertama adalah tentunya adalah identitas termohon. Yang kedua adalah berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon. Yang ketiga kaitannya dengan kedudukan hukum dari pemohon. Yang keempat, jawaban atas adanya permohonan dari pemohon oleh si termohon. Kemudian selanjutnya adalah petitum. Jadi hal-hal apa yang dimohonkan oleh si termohon juga. Karena kan pemohon meminta, tentunya termohon juga punya jawaban ini, apakah menolak ataukah bagaimana. Nah, nanti di situ juga dituangkan. Baik Ibu, di Perbawaslu sendiri juga menjelaskan ya Bu, selain adanya pihak pemohon dan termohon itu ada juga pihak terkait. Nah di sini pihak terkait itu siapa ya Ibu? Pihak terkait dalam hal ini biasanya juga akan muncul di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini. Karena biasanya pihak terkait itu datang dari peserta juga Mbak Tia, ya, peserta atau pihak-pihak peserta yang punya kepentingan terkait dengan permohonan yang telah diajukan oleh si pemohon. Sebagai contoh misalnya adalah pada waktu penetapan calon legislatif. Nah, itu biasanya akan muncul karena di situ kan ada urutan nomor nih. 1 2 3 4. Mungkin karena yang nomor 4 diletakkan di atas atau mungkin di posisi pertama atau di posisi kedua, nah itu biasanya itu, atau keterpenuhan yang lain, kekurangan persyaratan yang lain sehingga dari si peserta tersebut tidak bisa ditetapkan sebagai calon legislatif. Nah, itu biasanya seperti itu, Mbak. Di sini setelah pemohon menyampaikan permohonannya, kemudian termohon sudah menyampaikan jawabannya juga. Ya. Di sini kan ada tahapan pembuktian ya Bu ya, dalam betul. sidang adjudikasi ini sendiri. Kira-kira apa saja yang disampaikan pada tahapan pembuktian? Baik, dalam tahapan pembuktian itu tentunya juga ada beberapa tahapan ya, karena alat bukti yang diajukan dalam hal ini itu juga bisa berbentuk alat bukti yang tertulis atau juga bisa saksi atau bisa juga keterangan ahli ya. Nah, berkaitan dengan yang alat bukti yang berupa bukti tertulis, tentunya ini juga ada persyaratan ya di situ untuk diajukan sebagai alat bukti, tentunya harus dinasalin atau dilekes kemana ya, di kantor pos. Mungkin kalau orang awam itu lekes itu apa ya, yang ada dibubuhi meterai kemudian dicap pos, itu ya sudah sah untuk diajukan. Ya kemudian ini harus rangkap Mbak Tia, nggak cuma satu itu saja, itu tidak, tapi harus rangkap 4, di mana yang satu itu rangkap fotokopi dari asli yang satu itu yang bermeterai, kemudian yang 3 ini adalah salinan dari yang bermeterai atau dalam bentuk fotokopi, dan juga ada bentuk dokumen digitalnya juga. Terkait dengan tadi ya pengesahannya ya, di tahapan pembuktian itu kan ada pengesahannya bentuknya tadi sudah saya uraikan. Kemudian di sini kan juga ada jenis pembuktiannya, mungkin sebagai jenis alat buktinya itu apa saja. Jenis alat bukti di sini adalah bisa adalah surat atau dokumen surat ya, kaitannya mungkin dengan berita acara atau surat keputusan dari KPU yang menjadi objek sengketa. Kemudian bisa juga dokumen-dokumen penunjang lainnya yang berbentuk tulisan atau petunjuk lain ya, yang surat atau yang tertulis lah dalam hal ini. Kemudian bisa juga alat bukti ini adalah saksi. Yang diperlukan di sini, saksi itu apa? Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar secara langsung ya. Kejadian, bukan hanya katanya atau apa. Jadi itu saksi-saksi yang terkorelasi dengan melihat kejadian atau mengetahui secara langsung, melihat secara langsung. Kemudian ada juga keterangan ahli. Nah, keterangan ahli di sini yang biasanya ada korelasinya yang sangat diperlukan dalam hal ini untuk sebagai bahan pertimbangan nantinya perkara permohonan yang
diajukan ini. Jadi biasanya yang mengetahui tentang dokumen-dokumen yang berbentuk elektronik atau apa yang membutuhkan keterangan lebih detail dan jelas tentunya. Begitu, Mbak. Baik Ibu, setelah di sini mungkin dari pihak pemohon maupun termohon sudah menyampaikan alat bukti ya Bu ya, yang seperti Ibu jelaskan tadi bisa berupa saksi, ahli maupun alat bukti surat. Kemudian tahapan selanjutnya itu apa Bu? Tahapan selanjutnya tentunya setelah ada tahapan jawab jinawab kalau Iya. saya menjawab ya, Ya, itu kemudian ada tahapan setelah pembuktian kesimpulan. kesimpulan. Ya, di tahapan kesimpulan ini tentunya ada poin-poin yang harus dimuat ya, disampaikan di dalam kesimpulan ini. Salah satunya tadi selain memang kita harus menjelaskan tentang identitas dan segala sesuatunya itu tentunya adalah dari fakta di adjudikasinya ini tadi yang sudah berjalan, itu kita perlu tuangkan sana bagaimana dari jawaban termohon, bagaimana dari kesaksian saksi, bagaimana dari bukti-bukti yang sudah diajukan. Kita simpulkan di situ menjadi kesimpulan, kemudian tetap sama disampaikan juga di situ tentang petitum atau yang dimohonkan oleh para pihak itu sendiri. Baik Ibu, di sini kan seluruh tahapan mungkin sudah dilalui ya Bu ya, dari pembacaan permohonan, jawaban termohon, kemudian ada tahapan pembuktian, kesimpulan. Di sini berarti setelah itu akan dibacakan putusan oleh majelis. Apakah putusan proses penyelesaian sengketa ini sama dengan putusan pada umumnya atau berbeda Bu? Isinya apa saja sih kira-kira dalam putusannya? Dalam putusan ini tentunya majelis harus mempertimbangkan ya, baik itu dari sisi kedudukan hukum pemohon, kemudian tenggang waktu, kemudian dari objek yang disengketakan seperti apa, dalil-dalil alasan. Nah, fakta-fakta di dalam proses adjudikasi yang sudah berjalan itu mungkin dikorelasikan. Jadi nanti seperti apa baru masuk untuk sebagai pertimbangannya. Ibu, baik, setelah majelis membuat pertimbangan ya Bu ya di dalamnya, pembacaan putusan itu bagaimana mekanismenya dan jenis putusannya itu apa saja Bu? Ya, jadi tadi setelah ada pertimbangan ya tentunya kita sudah memutuskan bersama. Nanti di dalam proses pembacaan putusan tentunya dalam hal ini karena kita majelis jadi ada beberapa di situ ya, ada beberapa pimpinan dari Bawaslu yang akan membacakan tentunya adalah ketua majelis berarti ya. Oh, iya. Kemudian karena mungkin tidak hanya 1-2 lembar saja ya, tapi banyak ya nanti saling bergantian. Nah, namun di amar putusan yang terakhir adalah ketua majelis itu sendiri juga yang akan membacakan. Iya. Selanjutnya dalam putusan itu tentunya dari permohonan yang sudah diajukan diputuskan apa saja yang tadi Mbak Tia tanyakan. Itu biasanya satu, majelis akan memutuskan bisa mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon, bisa mengabulkan seluruhnya permohonan dari pemohon, tapi bisa juga dalam hal ini adalah menolak permohonan si pemohon. Jadi itu Mbak, ada 3 yang mungkin bisa dikabulkan dari proses adjudikasi ini oleh majelis. Tentunya semuanya itu mendasarkan pada fakta-fakta di dalam persidangan adjudikasi itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Vivin atas penjelasannya mengenai apa saja sih tahapan-tahapan adjudikasi dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Baik sahabat Bawaslu, tidak terasa ngopi diskusi musik puisi pada edisi 15 sudah selesai. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Sama-sama. Untuk ngobrol-ngobrol siang hari ini ya mengenai proses adjudikasi pada saat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Di sini pasti sahabat-sahabat Bawaslu juga banyak ilmu yang bisa diambil ya sahabat Bawaslu mengenai apa saja sih tahapan-tahapan yang dilalui pada saat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Saya Tia Adriani Setiati bersama tim yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Thank you Bapak Ibu Bawaslu menjaga ketertiban pemilu. Pemilu aman, damai dan bergembira.
ketertiban pemilu. Pemilu aman, damai dan bergembira, demokrasi untuk kemajuan bangsa.